Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Nur Asia, mahasiswa aktif Sistem Telekomunikasi Angkatan 2022 dengan NIM 2205939. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan hasil laporan magang saya yang bertepatan di PT Surya Citra Media Terbuka dengan posisi IT System Service Intern. Pada presentasi kali ini, saya akan memaparkan beberapa poin utama. Yang pertama ada profil perusahaan, yang kedua tentang immerse atau program magang yang diadakan oleh perusahaan, yang ketiga bukti surat penerimaan magang saya, yang keempat kegiatan magang yang dimana nanti saya akan menjelaskan apa saja sih yang saya lakukan pada saat magang, dan yang kelima ada sertifikat magang saya yang menandakan bahwa saya menyelesaikan magang tersebut dengan baik. Yang pertama ada profil perusahaan. Saya magang di PT Surya Citra Media Terbuka atau yang biasa dikenal dengan SCM. Jadi SCM ini merupakan perusahaan media yang dimana SCM ini sudah ada berdiri sejak tahun 1999. SCM juga bergerak di bidang penyiaran, produksi konten, layanan media. Dan kalau teman-teman tahu SCTV dan Indosiar, SCTV dan Indosiar juga dikelola oleh SCM. Jadi SCTV dan Indosiar itu kan merupakan stasiun televisi nasional yang terbesar di Indonesia ya, dan itu dikelolanya oleh perusahaan Surya Citra Media Terbuka. Lalu selain itu, SCM juga mengembangkan bisnisnya di produksi konten, manajemen artis, periklanan, media digital, dan platform over the top. Kalau teman-teman mengetahui Screenplay itu merupakan manajemen artis yang dimiliki oleh perusahaan SCM. Lalu ada lagi Kapan Lagi Universe. Nah, Kapan Lagi Universe itu juga merupakan media digital punya SCM. Dan kalau biasanya anak Gen Z itu mengetahui platform video itu juga merupakan platform over the top yang dimiliki oleh SCM. Lalu selanjutnya bagaimana sih saya bisa keterima magang di SCM? Jadi SCM ini membuka program magang khusus bagi mahasiswa aktif, terkhusus mahasiswa semester 5, semester 6, dan semester 7 dengan dinamai IMMERSE, yaitu Internship for Meaningful Experience, Real Skill, Engagement, and Empowerment. Yang dimana IMMERSE ini merupakan program magang pertama yang diadakan oleh Surya Citra Media Terbuka sendiri yang dikhususkan untuk mahasiswa aktif yang tadi sudah saya bilang ya. Lalu kenapa program ini diadakan? Program ini diadakan dengan tujuan untuk menerapkan ilmu ilmu-ilmu mahasiswa yang sudah dipelajari di perkuliahan gitu, dan diterapkan di program magang ini, dan juga untuk mempersiapkan mahasiswa untuk menghadapi dunia kerja profesional nanti ke depannya. Yang ketiga di sini ada surat penerimaan magang saya. Jadi di sini saya diterima sebagai peserta magang immerse di posisi IT System Service Intern. Pelaksanaannya itu mulai dari 26 Agustus 2025 sampai 24 Desember 2025. Kegiatan magang yang pertama di sini saya mengelola akun user. Jadi seperti kalau semisal ada karyawan atau kita biasanya nyebutnya user yang baru masuk atau yang resign, itu saya mengelola akun Microsoft 365-nya, saya membuat akun emailnya, lalu akses wifi-nya. Jadi jika misalkan user itu resign pun saya yang disable atau menonaktifkan akun tersebut, dan akun tersebut juga ditambahkan dengan license. Jika resign nanti akan di unlicense lagi oleh saya. Lalu diterapkan juga MFA-nya, serta saya mengelompokkan user tersebut ke divisi sesuai dengan divisi yang ia kerja kerja gitu. Lalu akses wifi juga saya yang buat. Lalu semisal ada yang request VPN gitu, atau misalkan akun emailnya itu, akun Microsoft 365 itu bermasalah, itu saya yang troubleshooting juga. Lalu juga kayak ada permintaan seperti share mailbox, itu juga salah satu job desk dari manajemen akun pengguna. Selanjutnya ada manajemen jaringan infrastruktur. Selain tadi mengelola akun user, saya juga memanajemen jaringan yang ada di perusahaan Surya Citra Media Terbuka. Jadi seperti instalasi dan perawatan jaringan perangkat IT seperti yang ada pada gambar ini, lalu perangkaian kabel UTP ke LAN modular dan penarikan kabel baru. Jadi waktu itu ada perusahaan yang bernama Sinpo TV itu berpindah tempat ke gedung SCM yang ada di Senayan, dan di situ saya ikut berkontribusi untuk penarikan kabel baru untuk kantornya Sinpo TV tersebut. Lalu pemasangan switch dan pengecekan troubleshooting LAN menggunakan Vlogpen seperti gambar pojok yang ada di bawah kanan ini. Lalu penataan ulang kabel jaringan telepon agar lebih rapi lagi. Lalu pendataan perangkat jaringan di netbox. Jadi
server-server yang ada di data center itu saya mendatanya di software bernama Netbox. Ini mungkin relevan dengan mata kuliah jaringan nirkabel ya, yang wireless. Jadi kita tidak perlu mengecek server itu langsung ke data center, jadi kita bisa ngeceknya langsung di Netbox, di software Netbox itu. Saya juga mempelajari topologi jaringan yang ada di perusahaan dan sistem keamanan menggunakan Fortinet, Azure juga, terus Libre NMS. Itu saya juga mempelajarinya. Manajemen server. Nah, manajemen server ini lebih di data centernya. Kalau ini saya kerja di data centernya, seperti instalasi konfigurasi server tersebut di data center, lalu menginstalasi OS pakai VMware, lalu juga mengupgrade server. Jadi semisal ada request membutuhkan server baru, itu saya menambahkan RAM ke server yang baru, lalu saya install dengan kebutuhan yang di request oleh user gitu. Saya juga men-troubleshooting instalasi dengan penyesuaian konfigurasi jaringan. Jadi di perusahaan Surya Citra Media Terbuka ini, karena waktu itu sempat saya pernah mau mencoba pakai bridge gitu, tetapi tidak bisa. Setelah saya tanyakan ke mentor saya, ternyata di perusahaan tersebut itu harus semuanya pakai mode NAT, karena terlihat gitu kalau misalkan aktivitas yang dilakukan oleh user tersebut yang mengakses server tersebut, seperti itu. Saya membuat sistem yang sebelumnya belum ada di perusahaan SCM ini. Jadi saya membuat sistem pemantauan otomatis untuk seluruh domain dan sertifikat SSL yang dimiliki oleh Surya Citra Media ataupun MTech. Nah, di sini saya tuh menggunakan Grafana dan Prometheus dengan eksporternya itu black box exporter dan domain exporter. Black boxnya itu untuk mengambil data SSL-nya, sedangkan domain exporternya untuk mengambil data domain yang nantinya data tersebut akan diambil oleh Prometheus, dan Prometheusnya itu sendiri nanti akan diintegrasikan oleh Grafana. Desainnya tuh seperti ini dashboardnya, yang kotak-kotak ini hijau, dan pada sistem ini juga dibagi menjadi 3 warna sebenarnya. Ada warna hijau, warna kuning, dan warna merah. Untuk hijau itu berarti aman di atas 60 hari, dan kuning itu kayak apa ya, pengingat gitu untuk di bawah 60 hari, dan yang merah itu untuk kritis seperti yang di bawah 30 hari gitu. Nanti jika sudah kuning atau sudah merah, itu akan masuk ke telegramnya, yang dimana buat telegram tersebut itu akan masuk ke grup yang ada di SCM, yaitu grup IT-nya SCM, seperti itu. Dan dashboard tersebut ini juga dipasang di monitor besar yang ada di ruangan IT SCM, seperti itu. Di analisis dan pelaporan rutin ini saya merekap data bandwidth harian yang ada di perusahaan SCM, tepatnya yang di kantor Senayan City. Jadi di sini saya merekapnya itu berdasarkan data dari Forti. Saya merekap 20 aplikasi terbesar, dan merekap per aplikasinya itu, satu aplikasi saya ambil user 10 terbesar. Lalu saya mendatanya itu melalui Excel seperti ini. Lalu selanjutnya di sini ada kegiatan administrasi atau yang lain-lainnya. Di poin ini seperti onboarding dan graduation program magang saya mengikuti. Lalu ada sosialisasi bersama HR mengenai BPJS, lalu penggunaan Scrum Jira. Jadi saya selama magang itu menggunakan software Scrum Jira untuk plan to do list tugas saya sendiri. Ini relevan ya dengan mata kuliah manajemen project. Lalu kontribusi untuk keamanan cyber. Jadi di IT SCM pada saat itu sedang ada project untuk phishing awareness, jadi melakukan campaign untuk user-user di SCM mengenai phishing ini. Jadi saya mendata siapa aja user yang mengikuti campaign ini. Lalu saya juga mengikuti sertifikasi yang sebenarnya ini tuh tugas dari HR. Lalu seperti ini contoh sertifikasi yang diikuti. Yang terakhir ini adalah bukti sertifikat saya menjadi peserta magang Immerse di perusahaan Surya Citra Media Terbuka. Saya menyelesaikan magang dengan baik di divisi IT System Service Intern. Dan mungkin sekian
penjelasan singkat hasil laporan magang saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.